saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mau memperkenalkan nama saya. Nama saya Suster Carmelinda Olan. Saya dari kongregasi Suster Franciskanes Misionaris dari Assisi, SFMA. Karena sering orang salah menyebutnya, saya mengulanginya kembali. Suster Franciskanes Misionaris dari Assisi, SFMA. Dalam khotbah hari ini, saya mengambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 tentang orang kaya yang bodoh. Dari Injil ini saya membayangkan bagaimana kehidupan manusia yang sekarang ini, di mana saat ini banyak orang berlomba-lomba menduduki posisi basah. Mengapa saya dikatakan basah? Basah itu sifatnya sementara. Di sini posisi basah yang dimaksudkan di mana yang bisa menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Misalnya menjadi bendahara atau menjadi pegawai pajak. Dalam zaman Yesus juga, pemungut cukai bisa digolongkan sebagai posisi basah. Para pemungut cukai bisa memainkan pajak setiap orang sehingga bisa menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena perilaku tersebut, para pemungut cukai dianggap dan digolongkan sebagai para pendosa. Itu menyakitkan dengarnya. Tetapi saudara-saudari, dalam Injil hari ini saya mengajak para saudara dan saudari sekalian membayangkan bagaimana rasanya dicap sebagai orang kaya yang bodoh. Apa artinya punya harta berlimpah kalau dicap sebagai orang bodoh? Tentu tidak mempunyai teman, tidak cukup berelasi, tidak mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Padahal kita tahu bahwa sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan sesama. Membutuhkan teman untuk berbicara dan membutuhkan teman untuk mengungkapkan persoalan-persoalan hidup. Di sini saya sering mendengarkan kata orang yang punya banyak uang karena saya tidak mempunyai uang tentunya. Di sini mereka sering mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya. Tapi kita tahu bahwa itu adalah benar. Karena tanpa uang, orang tidak bisa hidup. Namun, pernahkah kita sadar karena uang kita lupa untuk tersenyum? Jangankan ketawa yang terbahak-bahak setiap hari, tersenyum saja jarang. Di sini ada satu kisah yang perlu kita dengar dan perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Ada seorang gadis, sebelum memasuki SMA, dia mengatakan, "Aku tidak bisa tertawa ketika aku lulus SMA." Namun, ketika ia lulus SMA, ia membayangkan bagaimana kehidupan kuliah, bagaimana ia mendapatkan gelar S1, dan bagaimana ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia mengatakan, "Aku tidak bisa tertawa ketika aku lulus dari kuliah. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, ia belajar dan belajar. Dan akhirnya ia mendapatkan gelar S1. Namun, ketika ia tamat dari kuliah, ia membayangkan bagaimana kehidupan waktu ia mendapatkan pekerjaan. Bagaimana ia bahagia mendapatkan gaji setiap bulan, dan bagaimana kehidupan bahagianya ia ketika ia mendapatkan pekerjaan yang tetap. Namun ia mengatakan ketika ia tamat kuliah, aku tidak bisa tertawa ketika aku mendapatkan pekerjaan. Namun saudara-saudari, ketika ia mendapatkan pekerjaan, ia tetap saja tidak ketawa. Ia mengatakan, aku tidak bisa tertawa ketika aku sudah menikah. Namun di sini, bayangkan sebelum ia menikah, ia sudah meninggal.
Saudara dan saudari, perlu kita ingat, hidup itu untuk merasakan betapa indahnya pemberian Tuhan, dan perlu kita syukuri dengan hidup bahagia. Jangan sampai uang dan kekayaan menguasai diri kita, sampai kita tidak merasakan bahagia dalam kehidupan kita setiap hari. Bayangkan bertahun-tahun kita hidup kalau kita tidak merasakan bahagia, akhirnya meninggal. Saudara-saudari, kita tahu bahwa hidup itu hanya sementara, dan semua orang pasti mengetahuinya bahwa kita hidup hanya sementara. Berjaga-jaga yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini, bukannya kita menunggu di saat kita merasakan masalah, kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mempunyai masalah yang sangat besar. Tapi perlu kita ingat bahwa dalam setiap masalah perlu kita mengatakan, hei masalah, aku mempunyai Tuhan yang maha besar. Kita disadarkan akan kehadiran Tuhan, di mana hanya pada Tuhan jiwaku tenang dan bukan pada kekayaan. Saudara dan saudari, dalam kisah tentang orang kaya yang bodoh pada hari ini, mengingatkan dan menyadarkan kita bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita berelasi dengan sesama, dan bagaimana kita hidup dalam kekayaan itu. Perlu kita ingat bahwa kehidupan kita hanya sementara. Hidup itu hanya sementara. Bagaimana kita menikmati kebahagiaan dan kebersamaan selama hidup. Demikian khotbah saya pada hari ini. Terima kasih.